dokter, terima kasih. Silakan Dokter Andrea Kartika, dimulai untuk presentasinya. Siap, terima kasih banyak dokter atas kesempatan dan waktunya. Mohon izin untuk menyampaikan ilmiah, yaitu mengenai acute abdominal complication following hip surgery. Dari saya bedah dasar stase digesti, saya dari prodi ortopedi dan traumatologi. Mohon izin dokter, untuk jurnal yang saya gunakan yaitu jurnal dari University of Medicine Informasi Bukarestnya Romania dokter. Saya mulai dokter untuk yang pertama dari backgroundnya dahulu. Hip surgery. Jadi untuk hip surgery itu merupakan salah satu surgery atau operasi yang cukup sering dilakukan dan juga mempunyai prognosis sukses untuk tindakan yang baik, dan juga untuk fraktur dan operasi ini juga memiliki memiliki banyak komplikasi juga. Mengapa? Karena untuk hip surgery ini banyak terjadi pada pasien-pasien yang di sini lebih tua dari 60, intinya usianya lebih dari 65 tahun, dan biasanya pasien-pasien yang sudah geriatri, sudah tua itu sebelumnya sudah memiliki beberapa macam komorbid pada kesehatannya, sehingga ada beberapa macam komplikasi yang bisa terjadi pada hip surgery. Lalu selanjutnya dari jurnal ini dikatakan bahwa untuk komplikasi dari hip surgery itu kita bagi menjadi dua. Ada medical complication, yaitu menempati 20% dari komplikasi hip surgery, dan yang kedua adalah other related to surgical treatment. Yang dimaksud apa? Jadi untuk medical complication itu komplikasi dari medis seperti gangguan kognitif atau gangguan neurologis atau berefek pada cardiopulmonary, dan juga yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenai gastrointestinal tract bleeding atau ada gangguan pada gastrointestinal, ya, juga bisa menyebabkan UTI, pressure sore atau adanya ulcus decubitus dan juga venous thromboembolism. Itu apa komplikasi dari medis. Lalu yang kedua, komplikasi yang related to surgical treatment, komplikasi-komplikasi yang disebabkan karena pembedahannya, misalnya ada dehiscence dan sebagainya. Lalu selanjutnya ini adalah beberapa komplikasi medis yang terkait dari hip surgery atau komplikasi dari hip surgery. Yang pertama di sini ada cognitive and neurological complication. Jadi di sini yang muncul pada pasien seperti ada gangguan kognitif, ada delirium, aritmia dan sebagainya. Lalu untuk gangguan pulmo itu bisa yang paling banyak juga terjadi yaitu HAP, Hospital Acquired Pneumonia, atau pada gastrointestinal di sini menempati 6,9% dari komplikasi, 5%-nya itu disebabkan karena dispepsi atau adanya distensi abdomen, adanya reflux ileum dan juga konstipasi. Lalu 1,9%-nya itu disebabkan karena gastrointestinal postoperative stress ulcer atau GI bleeding. Nah, di sini bagaimana intervensi atau rekomendasi intervensi yang bisa diberikan. Nah, di sini kita bisa melihat yang pertama, apabila keluhan pasien yang terkait seperti dispepsi, abdominal distension, itu bisa kita berikan postoperatif. Jadi postoperatifnya itu untuk cairan, diet, pain medication untuk pasien itu harus adekuat. Jadi apabila pasien itu kita berikan anti nyeri, itu harus kita proteksi dengan misalnya dengan PPI, atau pasien setelah adanya tindakan harus diberikan intake cairan dan makanan yang cukup. Lalu selanjutnya ada gastrointestinal postoperative stress ulcer. Nah, ini bisa kita berikan menggunakan PPI, contohnya menggunakan omeprazole, lansoprazole dan sebagainya. Lalu selanjutnya komplikasinya bisa ada komplikasi pada urinary tract, hematological, endokrinometabolik dan juga lain-lain. Nah, selanjutnya untuk gastrointestinal complication seperti yang tadi sudah saya katakan, dispepsi, abdominal distension, reflux ileum, constipation, dan gastrointestinal postoperative stress ulcer. Lalu untuk intervensinya bisa kita berikan yang tadi sudah saya sebutkan juga, yang diberikan cairan, diet, pain management yang adekuat postoperatif, dan juga kita berikan PPI, proton pump inhibitor. Lalu yang dilakukan pada penelitian ini, jadi menggunakan retrospektif post study, jadi datanya itu diambil dari data-data rekam medis pasien, tapi yang masuk ke dalam klinik. Jadi pada pasien yang datang ke klinik dengan akut abdominal complication, yang diambil dari Desember 2009 hingga Desember 2013. Nah, di sini bisa dilihat mana yang
immediate post-operative period, jadi memang benar-benar post-operatif, atau pasien-pasien ini membutuhkan emergency surgical treatment. Nah, di sini dari data pasien yang masuk ke klinik itu ada 9.268 pasien yang masuk ke dalam klinik post-operatif itu. Nah, dari situ ada dari 9.268 pasien yang masuk dalam klinik itu ada 408 pasien yang dilakukan hip replacement, dan hip replacement-nya ini sifatnya elektif bukan emergency. 51 pasien dengan hip revision dan 1.040 pasien dengan fraktur pada hip. Nah, di sini untuk subjeknya adalah semua pasien yang mengalami keluhan akut abdominal complication after hip surgery. Nah, itu diambilnya dari data rekam medis. Nah, untuk hasilnya, karena ini untuk hasilnya, jadi dari sekian banyak pasien, dari ribuan pasien ini ternyata yang mengalami akut abdominal complication hanya ada 8 pasien, 3 pasien laki-laki dan 5 pasien perempuan, dengan persebaran 3 pasien yang mengalami ulcerasi akut dengan perforasi, 2 pasien yang mengalami kolesistitis akut, 1 pasien mengalami volvulus, 1 pasien mengalami toxic megacolon with peritonitis, dan juga 1 pasien dengan akut colonic pseudo obstruction. Nah, di sini untuk summary dari 8 pasien yang di follow up, atau 8 pasien yang mengalami akut abdominal complication. Di sini dari kesimpulannya adalah ada 3 pasien yang recover dan ada 5 pasien yang berujung pada kematian. Kita bisa lihat di sini untuk dari demografi usianya, semua usia ini pasien-pasien yang di atas 65 tahun. Contohnya untuk yang case yang pertama itu pasien umur 71 tahun, laki-laki, lalu pasien ini dilakukan revisi artroplasti, dan yang terjadi pada pasien itu adalah adanya volvulus. Nah, di sini untuk pasien yang pertama ini, kalau dari jurnal ini dikatakan bahwa pasien ini memang sebelumnya sudah memiliki riwayat adanya operasi pada abdomen, walaupun tidak disebutkan operasinya apa. Lalu terjadi volvulus, lalu pasien ini dilakukan open surgery. Nah, lalu di sini dalam jangka waktu 14 hari pasiennya meninggal. Lalu untuk yang case yang kedua, ini pasien usia 80 tahun, female, perempuan, dengan femoral neck fracture yang dilakukan hemiartroplasti. Ini yang terjadi pada pasien itu ada perforasi. Nah, ada ulcerasi, yang ulcerasinya itu akan menyebabkan perforasi. Lalu pasiennya itu juga dilakukan open surgery, dan akhirnya di sini selang 6 hari setelah dilakukan pembedahan dari abdomen ini, pasien juga mengalami kematian. Lalu untuk case yang ketiga, pasien usia 73 tahun, perempuan dengan pertrohantric factor, dilakukan osteosintesis. Pasien ini keluhannya adalah akut kolangitis. Jadi pasien ini 4 hari setelah dilakukan tindakan operasi hip, ini pasien mengeluhkan demam, jaundice, dan juga nyeri pada regio abdomen kanan atas. Lalu pasien dilakukan ERCP, lalu dilakukan remove atau dihilangkan batu pada bile duct atau pada CBD-nya. Lalu pasiennya itu 14 hari kemudian membaik dan pasien bisa dipulangkan. Ini untuk yang prognosis baik. Lalu yang case yang keempat, pasien umur 84 tahun, female dengan pertrohantric fracture, juga dilakukan osteosintesis ini. Pasien ini ternyata mengalami ulcerasi with perforasi, sama seperti pasien yang case kedua. Lalu pasien ini juga dilakukan open surgery, dilakukan tindakan gastric resection atau panastomosis, dan juga sebelumnya pasien ini sudah dilakukan gastric resection, dan akhirnya dari pembedahan emergensi ini pasiennya juga mengalami kematian. Lalu pasien yang kelima, 66 tahun laki-laki, juga dengan subtrohantric fracture, dilakukan osteosintesis. Pasien ini mengalami toxic megacolon with peritonitis, lalu dilakukan open surgery, lalu pasien juga mengalami kematian. Lalu selanjutnya ada pasien umur 83 tahun, female, ini dengan femoral neck fracture, itu kejadian akut abdomennya itu dengan akut gastric ulceration. Nah, sebelumnya pasien ini memang sudah banyak komorbidnya, sehingga pasien ini pada saat dilakukan hip surgery menjadi semakin parah, lalu dilakukan open surgery dan pasien tidak terselamatkan. Lalu untuk case yang ketujuh, 64 tahun laki-laki dengan THR, total hip replacement,
pasien ini mengalami akut kolonik pseudo obstruction. Jadi ada pseudo obstruction, lalu dilakukan open surgery. Jadi pasien dilakukan emergency surgical exploration, dan tapi pasien ini tidak bisa diselamatkan. Pasien ini bisa diselamatkan dan juga membaik, dan pasien ini pulang dalam waktu beberapa hari setelah dilakukan tindakan open surgery. Dan pasien yang ke-8, 78 tahun, perempuan, pasien dengan femoral neck fracture, dilakukan hemiarthroplasty. Pasien dengan akut lithiastic polycystitis ini dilakukan laparoskopi, pasien ini juga membaik. Lalu untuk discussion-nya, jadi memang untuk insidensi perioperatif akut abdominal complication pada pasien-pasien dilakukan hip surgery itu very low atau sangat rendah pada pasien-pasien yang dilakukan pembedahan hip tadi. Dan juga walaupun ini jarang terjadi, namun komplikasi yang bisa terjadi pada pasien-pasien post-operatif hip surgery ini berat. Jadi komplikasinya berat, seperti tadi dari 8 pasien ada 5 pasien yang meninggal. Dan juga post abdominal complication ini merupakan bagian atau merupakan respon stres dari pasien yang terkait karena trauma dan surgery. Dan juga mengingat bahwa pasien-pasien yang dilakukan tindakan ini pasien-pasien yang sudah berumur di atas 65 tahun. Lalu pemakaian general anestesi seperti pemakaian opioid dan sebagainya itu juga bisa menimbulkan atau meningkatkan risiko ilus pada pasien. Jadi meminimalisir penggunaan general anestesi atau penggunaan analgesi menggunakan opioid itu bisa menurunkan risiko ilus. Dan juga penggunaan antibiotik profilaksis seperti tadi pada pasien dengan kasus pasien yang sebelumnya dengan kasus toxic megacolon peritonitis pasien yang kelima tadi, itu bisa juga kita berikan antibiotik profilaksis untuk mengurangi risiko adanya bakteri Clostridium enterocolitis yang bisa menyebabkan toxic megacolon. Dan juga yang terakhir, pasien ini yang mengalami ileus itu juga rata-rata bisa di tindakan konservatif sehingga bisa membaik secara spontan. Jadi memang kesimpulan dari jurnal ini adalah untuk pasien-pasien dengan hip surgery memang tidak terlalu banyak komplikasinya, namun apabila terjadi komplikasi, pasien ini komplikasinya menjadi berat, sehingga itu menjadi perhatian kepada kita, karena pasien-pasien ini juga pasien-pasien geriatri, pasien-pasien yang sudah tua harus dilakukan perioperatif atau tindakan sebelum operatif itu harus diperbaiki seperti intake yang adekuat, cairan yang adekuat, obat-obatan yang adekuat untuk pasien. Mohon izin dokter, mohon arahan dok. Terima kasih Mbak Kartika. Ini berarti ini bukan trauma ya Mbak ya. Banyak yang bukan karena trauma ya Mbak. Izin dokter, bukan dokter, karena untuk yang hip surgery ini memang mostly seperti osteoartritis atau pasien-pasien degeneratif. Jadi yang perlu kayak total hip replacement, THR atau TKR ya. Total knee replacement ya Mbak ya. Jadi memang karena ditemukannya penyakit lain selain yang akan dilakukan operasi. Oke, mungkin ada audiens yang mau disarankan atau ditanyakan, monggo. Dari audiens. Silakan. Izin dokter. Izin monggo, Richard dokter bertanya dokter. Oke. Baik, izin bertanya ke dokter Andrea. Jadi kalau misalnya ini settingnya adalah elective hip operation, dalam jurnal ini apakah ada rekomendasi screening pemeriksaan terhadap potensi-potensi komplikasi terkait dengan abdomen pasca operasinya? Apakah ada rekomendasi screening gitu pre-operasi? Terima kasih dokter. Monggo Mbak Kartika. Siap dokter, mohon izin menjawab dokter. Terima kasih kepada Mas Richard atas pertanyaannya. Mohon izin, untuk dari jurnal ini memang tidak dikatakan secara spesifik untuk preoperatifnya harus dilakukan apa, namun hanya diberikan advice untuk bisa kita berikan seperti PPI atau gastroprotektor untuk mengurangi resiko pada pasien. Seperti itu. Dan juga di sini ada disebutkan juga untuk early surgery mobilization itu bisa mengurangi resiko pasien itu untuk bed rest yang terlalu lama sehingga pembuluh darah sehingga tidak terjadi gangguan pada pembuluh darah, sehingga tidak terjadi ulcer pada gaster maupun duodenum. Hanya seperti itu, izin dokter. Ya memang mungkin ini ditemukannya after surgery ya Mbak ya. After misalnya atau total hip replacement baru ditemukan ada
tadi ya misalnya ada gastritis, ada volvulus. Kalau volvulus kan sebetulnya kan sudah ilius dari awal itu, Mbak. Ya Siap, memang dokter. Ya kalau seperti ini memang kasus-kasus geriatri misalnya konstipasi, terus kalau redundant colon sigmoid yang panjang biasanya bisa terjadi volvulus sigmoid juga ya. Mungkin ada dari audiens yang lain, monggo silakan kalau mau ditanyakan atau disarankan, monggo. Jadi kesimpulannya tetap kolaborasi ya Mbak nanti ya karena Mbak Kartika kan bedah ortopedi, kalau memang kecuali kalau yang pada trauma ya, kalau trauma misalnya fraktur femur ya itu harus memang untuk intraabdomennya harus betul-betul dilakukan focus assisted sonography for trauma ya, FAST ya. Misalnya ada internal bleeding, maka yang harus dilakukan pertama yang gawat dan darurat kan yang internal bleedingnya dulu ya, bukan fraktur femurnya ya, karena ada teman sejawat kadang ya dioperasi fraktur femurnya tapi ternyata ada internal bleeding, makanya operasinya jadi delay ya untuk internal bleedingnya. Kadang bisa terjadi mortalitas ya, angka mortality yang tinggi. Seperti itu ya Mbak Kartika ya. Jadi ini sarannya apa ini dari jurnal ini Mbak Kartika? Silakan. Siap, izin dok kalau untuk dari jurnal ini, nah ini harus dilakukan ini yang terakhir dok untuk kesimpulannya dok dari jurnal ini early identification dan juga appropriate management. Jadi memang dari awal itu harus ada early identification dok seperti yang dokter Ngendiko tadi. Jadi memang harus ada kolaborasi antara ortopedi dan diges dok. Terutama tadi yang untuk case nomor 1 memang pasien itu sebelumnya ternyata sudah pernah dilakukan laparotomi dok. Jadi memang harus ada evaluasi apakah dengan tindakan ini mungkin akan membuat jadi perburukan pada pasien. Jadi memang ada identification dan juga appropriate management. Seperti tadi pada pasien ada adequate intake, pasien diberikan KPI, lalu pasien untuk mobilisasi sebagainya. Oke, jadi mungkin screening awal tadi yang ditanyakan mungkin betul ya Mbak ya. Jadi diagnosis tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba setelah dilakukan operasi ortopedi ternyata kok ada volvulus, kok ada misalnya tadi yang post laparotomi, kok ada addition of small bowel obstruction atau ASBO ya, seperti itu. Nanti tetap early detection, mungkin screening awal, karena ini operasinya kan elektif ya, tidak emergensi ya, kecuali pada trauma. Tapi tadi saya tanyakan kan ini bukan trauma ya. Jadi kalau total hip replacement atau total knee replacement itu kan elektif operasinya ya. Oke ya Mbak Kartika, mungkin dari audiens yang lain kan ada yang ditanyakan, silakan. Kalau nggak ada, kita lanjut ke topik berikutnya. Siapa nih Mbak? Monggo dilanjut topik berikutnya. Siap, terima kasih dokter. Terima kasih Mbak Kartika, bagus ya. Siap.